Ini udah banyak sekali respons dari teman-teman di. Silakan. Ini yang saya sangat tertarik sekali dengan Pak Antonius Maximin. Dengan hadirnya AI membuat gereja harus memacu diri untuk bergerak lebih cepat. Sebab kalau tidak maka gereja akan tertinggal. Ya setuju banget Pak Antonius. Kita ngomong berkali-kali gitu ya. Memang harus ada, mungkin harus diberi motor yang lebih kencang nih untuk gereja ya. Hanya yang jadi persoalan nih Pak, ada masalah di dalam gereja sendiri. Masih ada pertentangan antara orang tua dan Gen Z. Jadi kira-kira bagaimana menjangkau mereka-mereka yang dominan di gereja, yaitu orang tua, dan pada akhirnya membuat para Gen Z antipati terhadap gereja yang menutup diri. Nah, itu soal hanya pengalaman, tapi di dalamnya ada satu pengertian dan hikmat. Dan saya lihat saat ini, kemarin waktu itu omong dengan dua pendeta, mereka semua mengakui kami tidak punya banyak orang anak muda lagi. Bagaimana ya? Dan saya tanya, kalau mereka di gereja, apakah mereka harus jadi seperti Anda? Atau Anda punya hati misi dan akan inkarnasi, akan belajar bahasa mereka, budaya mereka, akan belajar gaya dan cara mereka, dunia mereka? No. Dipaksa jadi seperti dunia yang klasik, gereja yang klasik. Dan karena gereja tidak menjangkau kepada dunia maya, karena gereja tidak melek fasik digital quotientnya itu mungkin rendah atau negatif, karena mereka tidak ada di tempat dan di dalam dunia dan budaya daripada yang muda. Itu tadi yang ditanyakan. Itu masalahnya. Ya, itu tadi juga yang ditanyakan oleh peserta yang lain. Gimana cara memulainya? Karena kan gereja mungkin sudah sangat tertinggal jauh gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah ditantang seperti ini, gimana caranya? Mungkin ada usulan dari Pak Mes, gimana caranya gereja memulai? Karena kayaknya belum mulai, masih ribut di dalam nih ya. Saya lihat saya harap visi masa depan, tapi untuk sementara waktu COVID, saya lihat gereja tidak bisa bertemu. Langsung cari mana ada yang anak muda. Bagaimana bisa Zoom? Bagaimana bisa kamera? Bagaimana bisa edit? Bagaimana semua dunia digital ini kan dipaksa digital? Dan untuk sewaktu yang muda dihargai, dicari, dan mereka dilibatkan dan senang-senang. Tapi yang tua, setelah COVID lewat, mundur kembali kepada semua yang muda dibuang di bagian dari gereja. Tapi ada beberapa dari gereja yang masih menghargai dan mereka kerja bersama untuk digital ministry, kerja bersama untuk bisa mengembangkan gereja dan outreach-nya kepada yang muda. Dan saya lihat ada beberapa gereja yang mengubah budayanya, tempat pertemuan dan cara dan semua berdasar pengalaman itu. Dan mereka berkembang. Ada gereja-gereja di Jakarta yang dibikin khusus, yang dilahirkan dari COVID dan perubahan itu. Tapi tidak gampang karena biasa yang mengatur gereja adalah hierarki. Yang memutuskan fokus dan investasi gereja itu yang lebih tua. And pertanyaan sangat tajam karena saya lihat 15-20 tahun yang lalu sejak dunia digital terbuka, generasi muda mulai hilang dan sampai Yulia saya ingat satu kutipannya. Dia bilang ladang untuk misi yang terbesar adalah dunia maya. Dunia digital. Dunia digital. Anakmu pasti di situ. Iya, semua Gereja anak muda mana? di sana. Tapi gereja justru tidak hadir di dunia maya, di mana orang-orang muda sebenarnya ada di sana. Dan saya lebih khawatir untuk generasi AI. Kalau sudah gereja gagal dan tidak mampu untuk dunia yang digital, manakah mereka akan menemu yang generasi AI? Dan itu saya memperjuangkan untuk generasi itu. Sudah tahu pasti akan ada dengan segala nafasnya. Sabda ingin menggerak dan memperjuangkan masa depan untuk gereja. Ya. Semoga itu tadi juga menjawab untuk Pak Paijo ya, menanyakan bagaimana memulai untuk memakai AI untuk menjangkau orang lain. Jangan sendiri Pak, ya harus bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan juga di dalam komunitas sehingga kita bisa punya misi yang sama dan punya semangat yang sama
dan lebih banyak orang akan jauh lebih semangat. Tapi dalam gitu ya. pertanyaan sudah ada jawaban bagaimana mulai. Well, mulai. Silakan langsung mulai. Harusnya langkah-langkah. Yang jelas harus berdoa dulu. Satu arah yang benar, satu Ya. yang tidak. Coba lagi. Itu seperti anak kecil. Bagaimana belajar untuk jalan? Well, jatuh, tidak jatuh, jatuh lagi. Dan pelan-pelan lebih banyak tidak jatuh, jalan. Sekarang Ya. masih jatuh. Ya, ini ada tanggapan dari Pak Budi Suharso juga untuk menjangkau masyarakat gereja dapat memanfaatkan AI for God melalui komunitas pembisnis dan pendidikan Kristen. Ya, sangat betul sekali Pak. Setuju sekali dengan itu. Ini ada Pak Santino. Hello, I'm from Argentina. I'm using AI for 2 years ago. I'm very amazed by the AI that exists today. It is very dangerous if there is not enough education on how to use it. Amen. Ya. Kalimat pertama setiap kali sabda, every time that sabda speaks, AI is dangerous. AI is scary, very scary. Tapi bersama bisa dipakai untuk Tuhan. Together AI for God and His purposes. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Yusap tentang Pak Yosap sudah dijawab ya dari beberapa teman yang lain, jadi saya tidak perlu menjawab lagi. Ini ada Pak Hans dari Sri Lanka. Oh, hari ini ada banyak sekali yang dari luar negeri. Bagaimana ya dapat menolong orang percaya atau misioneri terkait dengan urban mission? That's a good question. Itu pertanyaan yang baik dan saya rasa urban itu tempat yang AI paling maju. Ya. Paling cepat, pasti digital. Nah, kadang-kadang kalau kepada yang hutan dan tempat yang paling dalam dan pendalaman, tidak ada sebanyaknya. Tetapi saya sangat percaya ini menolong dengan urban life, urban business, lebih lagi urban ministry. Daripada bagaimana komunikasi, bagaimana untuk visitasi, bagaimana untuk setiap hari kirim bahan, untuk renungan, untuk PA, bagaimana untuk media ministry, bagaimana untuk yang muda terlibat. Dan dengan segala aspek untuk urban ministry, saya rasa ini sesuatu yang sangat luar biasa baik dan kesempatan yang jangan sampai gereja lewatkan. Lebih lagi, sekolah sedang siapkan untuk ajar anak AI. Gimana kalau gereja ikut-ikut aja? Jangan. Bukan sampai pendeta datang kepada sekolah, tetapi anaknya diajar. You belajar apa? Gimana ini bisa dipakai untuk gereja? Bagaimana kalau satu generasi anak yang sedang dilatih untuk AI diajak ke dalam gereja dan setiap kali pertanyaan yang sama. Apa yang mengerti tentang AI? Gimana bisa dipakai untuk jangka temanmu, untuk komunikasi, untuk bikin media, untuk gambar, untuk video, untuk bisa dapat jawaban, untuk mengerti Alkitab? Mereka, you masuk dalam dunia mereka dan dunia mereka masuk untuk memberkati gereja.